Aku punya teman dan temanku hari ini sedang melinting. eh Udah masuk nih oh sudah. opening. Oh, ini openingnya aku melihat temanku lagi melinting, melinting demi mencari acuan. Kita bahas film yang rilis tahun 95. Film ini disutradarai oleh David Fincher dan ditulis Andrew Kevin Ward. Oke. Dibintangi oleh Morgan Freeman, Brad Pitt, Kevin Spacey, dan Gwyneth Paltrow. Pemainnya keren semua. Tetap TOP. TOP. Oh, ini pemainnya gila-gila loh pemainnya. Yoi. Tapi mereka nggak gila pak. Main top. Ya, karena orang Indonesia biasanya kayak gitu, kalau bilang gila artinya keren gitu loh. David Fincher memulai ceritanya dari seorang detektif William R. Somerset. Saya tadi cek di Google gitu. Somerset. Itu bacanya bukan Somerset karena nama kan Inggris nih. William R. Somerset. Detektif Somerset. Oke. Dasar laki-laki, Eton Hama, Somerset. Dalam masa pensiunnya, bekerja sama dengan juniornya detektif David Mills selama 7 hari, di mana tugas Mills hanya melihat dan mendengar. Gila. Kerjanya cuma melihat dan mendengar ya Pak ya? Ya. Tapi digaji Pak. Listen and see. Tetap. Hebat. Keren sekali kerjanya. Kedua detektif ini menyelidiki serangkaian pembunuhan yang berkaitan dengan 7 dosa yang mematikan. Atau bisa disebut dengan bahasa Inggris itu 7 sin. 7 dosa besar. Kayak anime. Anime. Ya itu emang ya salah satu 7 dosa besar itu kan kayak ratusan, terus kesombong, terus sirik, nafsu. Salah satu dari 7 dosa besar. Seperti seorang pria gemuk yang terpaksa makan sendiri sampai mati, yang mewakili dari dosa yang bernama kerakusan. Makan sampai mati Pak. Makan sampai mati. Berarti hidup itu adalah makan sampai mati. Ya, makan sampai mati. Gak kerja-kerja, makannya bisa. Uangnya dari mana beli makanannya? Bisa minta tetangga Pak. Oh iya, ngemis dong. Beda Pak, kalau ngemis kita nada-nada tangan pinggir jalan Pak. Ini kan kita ke tetangga Pak, minta. Ngemis zaman sekarang elit loh Pak. Lewat WhatsApp. Iya. Bang, pinjem duit bang. Jutaan orang sekarang sadar bahwa gue tuh susah. Dan lo adalah salah satu orang susah kayak gue kan. Kita lupa kenalan tadi Pak ya. Oh iya. Masih di Acuan Channel bersama saya Mas Nomo dan saya Uul. Yang terlambat buka perkenalan diri. Terjadi kesalahan opening tadi. Mungkin karena terburu-buru Pak. Karena sebelum ini kita melihat cuaca di luar akan hujan, jadi kita harus cepat menyelesaikan. Tidak ada terdengar suara rintik-rintik. Ini demi kalian juga bro. Lanjut Pak. Oke. Satu set sidik jari yang ditemukan di lokasi pembunuhan seorang pengacara kaya yang mewakili keserakahan. Oke, greedy. Pencarian selanjutnya membawa mereka ke sebuah apartemen di mana mereka menemukan seorang pria kurus terikat di tempat tidur, seorang pengedar narkoba dan penganiaya anak sebelum penahanannya. Itu mewakili dari dosa kemalasan. Malas itu apa ya? Tapi ini kurus suka ngedar narkoba, mengenai anak sebelum penahanan. Menganiaya. Berarti dia itu kok bisa dibilang malas ya Pak ya? Kan kerja itu Pak. Malas-malasan Pak. Habis pakai narkoba. Oh. Dia dapat uang Pak. Hebat kan? Dia malas-malasan aja dapat uang Pak. Iya. Wah. Saya rajin Pak, nggak dapat uang. Sampai di sini mereka menemukan petunjuk pada setiap TKP terkait dengan kematian lain dan percaya bahwa mereka mengejar pembunuh berantai. Pembunuhnya bawa rantai. Anda juga bawa rantai, serial killer. Pembunuh berantai yang membunuh korbannya gitu. Kalau misalnya dia berantai, membawa rantai, nanti bawanya kayak orang yang biasanya ke taman, rantai dan peliharaannya. Oh, iya, beda. Alih-alih mendapatkan si pembunuh, mereka menemukan korban keempat. Seorang pelacur dibunuh oleh seorang pria yang mewakili dari 7 dosa besar yang bernama nafsu.
Beberapa waktu kemudian, mereka menyelidiki kematian korban kelima, yakni seorang model muda yang wajahnya telah dimutilasi, mewakili kebanggaan. Berbekal catatan perpustakaan, Somerset dan Mills melacak seorang pria bernama John Doe. John Doe ini kan biasa ada di mana-mana itu kan. John Doe itu kalau nggak salah mayat kalau nggak salah artinya. Iya Pak. Iya. Bukannya John Doe itu yang biasa dimainkan sama anak-anak Pak? Warnanya bulat Pak. Oh iya. Pak, saya pergi bentar Pak ya. Ada urusan negara. Oh. Bentar aja. Oke, ternyata saya ditinggal hampir separuh waktu. Belum juga menemukan petunjuk siapa pembunuh berantainya. Namun, inilah yang menjadi kekuatan kisah ini yang bertumpu pada permainan adu otak antara John Doe di satu pihak serta kedua detektif di pihak berlawanan. Tentunya kesemuanya berlangsung setelah John Doe membunuh para korbannya yang dipilih sesuai dengan dosa-dosa si korban. Dari sisi dramanya, hubungan antara Mills dan Tracy, istri Mills, pun diberi sedikit bumbu. Mereka berdua saling mencintai satu sama lain. Bahkan pernah saat Mills masih bekerja, Tracy menelpon untuk mengecek apakah Mills benar berada di kantornya. Harus diakui bahwa penulis skrip Andrew Kevin Walker mengakhiri kisahnya dengan sangat meyakinkan. Tidak ada kesan dicari-cari, tapi kenyataannya bahwa kedua detektif ini selalu datang terlambat. Mungkin poin inilah yang sengaja dipakai oleh si penulis cerita. Kayak film-film polisi India berarti datang telat. Iya. Iya kan? Iya. Udah selesai, udah mati-matian semuanya baru datang. Ya, maksudnya udah kalah juga ada baru datang. Iya. Nah, jagoannya udah pulang juga baru datang. Tapi film Hollywood sebenarnya kayak gitu Pak. Iya. Hanya di Bollywood ya seperti all time. Ya, tapi hebat loh mereka itu. Kok kita ngomongin film lain sih? Oh iya. Ya kita bangga Pak dengan film-film luar. Kita juga ada kan Indonewood. Langit bumi bersaksi, deritaku jalani. Langit bumi bersaksi. Sebelum film Setujuan. Seven Bapak. Oh Seven yang rilis pada tahun 1995. 4 tahun sebelumnya telah hadir film The Silence of the Lambs yang kemarin kita bahas. Yang kurang lebih juga bercerita tentang pembunuhan dan psikopat. Hadirnya dua film bergenre sama pada dekade yang sama seolah menegaskan bahwa dekade 90-an merupakan surga bagi mereka penikmat film noir. Noir itu apa Pak? Noir itu film-film dark side. Ya film-film horor, misteri. Kejahatan melawan kebaikan kembali menjadi tema utama dalam film Seven kali ini. Namun, bagaimanapun ketika kejahatan dapat dihancurkan, pada akhirnya kebaikan pun yang mengalami kekalahan telak. Dialog terakhir dari detektif Somerset itu yang gue bikin yang keren sekali kan. Jadi detektif Somerset itu berkata, Hemingway once wrote, "The world's a fine place and worth fighting for." I agree with the second part. Kita akan mencoba meredakan keterkejutan penonton akan kebrutalan yang baru saja mereka saksikan di layar. Jadi sebenarnya artinya itu tadi Hemingway pernah menulis, dunia itu adalah tempat yang terbaik dan sangat layak untuk diperebutkan. Kita bertarung di dunia ini. Di dunia itu ada tempat yang baik dan sangat layak untuk kita perebutkan. Dan detektif Somerset itu setuju dengan bagian keduanya. Worth fighting for. Jadi akan mencoba meredakan keterkejutan penonton akan kebrutalan yang baru saja mereka saksikan di layar. Tapi tetap saja otak itu tetap menghantui penonton bahkan hingga bertahun-tahun kemudian. Nah, kita sebenarnya tidak membahas full film ini secara alur.
tapi melainkan sedikit memberikan informasi, Clue, ya, sedikit sinopsis informasi, kecil ya. lah. Gitu. Tapi kalau misalnya kita yang sudah nonton atau kawan-kawan yang sudah menonton ini pasti bakalan terus terbayang karena film ini 4 tahun setelah The Silence of the Lambs baru muncul film ini. Dan kalau nggak salah film ini dapat penghargaan juga. Dan mereka ini kerennya, khususnya film ini ya, yang The Seven ini, sampai hari ini kita masih terbayang dengan isi kotak itu. Iya. Dan kalau kawan-kawan pengen tahu, mending nonton deh. Seperti apa keseruannya dan seperti apa kawan-kawan akan dihantui oleh bayang-bayang dari tontonan itu. Sakit ini sutradaranya. Kalau nggak salah sih Brad Pitt ini di tahun-tahun itu emang sering main film thriller ya. Ya. Kan ada film dia juga yang Fight Club. Nanti kita bahas di video berikutnya. Oke, kalau misalnya Fight kalian Club. penasaran mungkin Itu bisa juga. di komen dan kita akan coba carikan filmnya. Jadi kita closing nih. Udah, closing Habis. saja Pak. Habis Udah. Pak. Udah. Ini Anggap aja. saja kita memberikan sebuah kisi-kisi tentang film kali ini.